Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang static file dan image. Bagaimana kita mengelola sebuah file. File itu bisa berupa CSS ataupun bisa berupa JavaScript. Kemudian gambar. Baik, langsung saja. Di sini sudah saya buka. Sini. Kemudian sudah saya masuk pada bagian virtual environment-nya. Kemudian di sini file image itu terletak pada folder yang namanya static. Jadi kita buatkan folder static di sini, yang itu sejajar dengan apps. Kita buatkan di sini adalah static. Kemudian dalamnya static kita isi dengan 3 folder. Folder pertama kita berikan nama JS. Jadi ini tempat untuk JavaScript-nya atau jQuery-nya. Kemudian ini folder yang selanjutnya kita berikan nama image. Kemudian yang sini terakhir kita berikan namanya adalah CSS, agak lebih rapi penempatannya. Kemudian ini sudah selesai. Target pertama kali di sini kan ada file yang namanya file apa ya? Bukan file sih, ada namanya kode CSS di bagian mainnya. Ini untuk mengatur data yang ada pada di depan. Oke, kita coba jalankan dulu di sini. Kita tunggu dulu. Oke, belum jalan. Tunggu sih. Nah, ini adalah untuk mengatur gambar di sini warnanya. Ini diatur pada kode main, di mana total orders ini sudah ada pada dashboard. Nih total order. Oke, ini ada di bagian, tunggu dulu lah, ini status. Jadi kode CSS ini untuk mengatur status yang ada di sini. Jadi ini sudah ada yang namanya tunggu sih, yang namanya ini total orders, kemudian orders delivery ID, kemudian ada order spending. Ini diatur pada kode main yang ada di sini CSS-nya. Jadi ceritanya kita akan pisahkan ini. Jadi kita buatkan di bagian ini CSS, kita klik kanan, kemudian new file, tambahkan main.css. Kemudian ini kita kopikan dulu, kita cut ya. Kita pindahkan di bagian ini. Oke, kita coba jalankan. Pasti gambar ini hilang, ya kan? Tidak ada gambarnya, putihan. Karena kenapa? Ini bagian main CSS-nya kita belum menghubungkan dengan aplikasi kita, masih terpisah ya. Oke, cara menghubungkannya sangat mudah sekali. Caranya itu kita setting dulu, kita ubah settingnya. Di sini bagian bawah kita kopikan ini static file dir. Ini kita kopikan di bagian settingnya. Jadi kita buka setting ini, kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, oke. Baik, telah selesai. Kita hubungkan di bagian mainnya. Kita hubungkan dengan ini di bagian mainnya. Oke, di bagian atas. Jadi ini kita manggil static file di sebenarnya ini kan kosong ya, kosong. Jadi cara manggilnya sangat mudah. Kita buatkan static. Ini sudah auto complete ya. Oke, baik. Kemudian nama filenya itu ada di apa namanya? Ada di CSS. Kemudian foldernya maksudnya, kemudian mainnya main.css. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, ada error. Oke, ini mintanya tambah statik ya. Jadi di bagian atas
agar tidak error, tambah ini di bagian mainnya. Kita kopikan, ini error static, kita tambahkan di bagian atas sendiri. Di bagian mainnya kita tambahkan static agar fungsi dari static berjalan. Kita coba jalankan. Sudah ada perubahan ya, perubahan. Contoh kalau kita sedikit melakukan modifikasi di sini, contohnya di bagian ini kita akan ganti dengan red gitu ya, red, maka otomatis akan berubah di bagian ini. Oke, tapi ini hanya contoh, kita kembalikan lagi ke semula. Kemudian setelah ini selesai, kita akan coba bermain dengan image. Itu bagian atas, bagaimana memasukkan file CSS. Kemudian yang kedua, di sini kita akan mencoba membuat sebuah logo. Jadi nanti agar tampilannya lebih bagus, ini ada logonya di bagian ini. Ada logonya. Jadi kita tambahkan ini, kita copy pastekan di atasnya static file dir. Jadi di bagian ini di atasnya. Baik, kemudian setelah kita tambahkan, kita akan sedikit melakukan modifikasi di bagian navbar. Oke, di bagian navbar kita ubah yang ini, di bagian ini, di bagian navbar kita. Jadi kita buka bagian navbarnya yang salah penempatannya. Jadi kita hapus dulu penempatannya, kita sudah terpisah penempatannya. Jadi di bagian navbar ini kita buka dulu. Sebelum kita lakukan yang lain, kita berikan ini static filenya, karena kita akan memasukkan static. Kemudian di bagian ini kita ganti, ini ganti ya, ganti dengan menggunakan gambar image seperti ini. Oke, image ya, cara manggilnya sama ya. Jadi kita copy pastekan di sini. Oke, sorry. Oke. Ini kita copy pastekan atau baik. Di sini kita pastekan yang telah kita buatkan. Sekarang kita coba jalankan bagaimana hasilnya. Baik, ada gambar tapi belum ada ya. Ada gambar tapi belum tampil. Kenapa? Karena di bagian image belum ada logo sama sekali ya. Jadi ini sudah saya siapkan logonya. Jadi logo ini kita cut, kemudian kita letakkan di bagian static image. Oke, logo namanya logo.png, sama persis tulisannya dengan yang sudah kita buat. Ini kita langsung saja kita refresh. Oke, ada logo seperti ini. Ini agak kebesaran. Kemudian di sini kita berikan sedikit modifikasi ID logo di CSS-nya. Ini sudah ada ID logo di sini, cuman nggak ada isinya. Jadi kita buatkan isinya. Width, contohnya kita berikan 15 pixel. Langsung ini akan otomatis akan menjadi kecil. Nah, kecil, kurang terlalu kecil ya. Kita tambahkan lagi 25, mungkin cocok. Baik, kurang besar lagi kita tambahkan. Jadi tetap menyesuaikan dengan gambarnya. Tambahkan lagi, kurang besar, kita tambahkan 40, 45. Kita jalankan. Baik, sudah cukup saya rasa. Kemudian kita akan sedikit melakukan modifikasi di bagian ini, di bagian header ya. Jadi ini kita kopikan agar lebih menarik. Ada logonya di sebelah main ya, main di bagian headernya. Kita pastekan. Sekarang kita cek. Oke, ini ada logonya. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan tentang static file. Sebenarnya ini bisa kita banyak melakukan modifikasi untuk gambarnya. Yang penting jangan lupa di bagian settingnya kita harus meletakkan seperti ini. Jadi static file dir. Kemudian ini untuk statiknya, membaca static folder yang kita buat sebelumnya. Kemudian untuk membaca image kita tambahkan
media URL kayak seperti ini. Baik, mungkin itu dulu pembahasan tentang static file dan image. Mudah-mudahan dipahami. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.